Hey people, welcome again to my channel. Hari ini gue mau membahas tentang jam-jam jadul. Ada jam apa aja hari ini? Kita lihat. Ini Ricoh tahun 70-an. Ricoh lagi tahun 70-an juga atau 80. Jam berikutnya mereknya Champion Watch. Ricoh lagi. Yang paling spesial dari semuanya adalah ini dia. Nah, jam Citizen UFO. Ini jam langka banget. Jadi benar-benar susah buat dicari. Dari jam-jam ini semuanya rata-rata dari tahun 70-an dan 80-an. Kisaran tahun-tahun itu. Kemudian si jam Citizen UFO ini juga dari tahun 70-an. Dari jam-jam ini, jam-jam tahun 70-80-an ini, kita akan cek satu persatu lebih detail, lebih dekat. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita cek dulu sampai sekarang jam berapa. Sekarang itu hampir jam 11. 11 apa? Ini 11 malam. Dan ini jam apa yang gue pakai? Ini adalah Citizen Junior tahun 50-an. Oke? Tapi seperti biasa sebelum dimulai, gua singkirin dulu jam-jamnya supaya apa? Supaya tidak saling baret ya. Karena kalau misalkan baret kacanya itu akan repot. Kecuali kalau kacanya misalkan ternyata masih akrilik ya, itu masih akan gampang buat diberesin. Oke, digeser dulu ya jamnya. Nah, jam pertama yang mau dicek dari edisi jam-jam jadul 70-80-an ini adalah ini jam Champion. Jadi ini jam Champion 21 Jewels. Ini mesinnya automatic plus manual sebetulnya. Jadi dia bisa otomatis secara digoyang atau manual cara diputar. Belakangnya seperti ini. Champion Watch 677, mungkin itu serinya, bisa dicari aja di googling kalau misalkan mau cari tahu lebih lanjut. Ini yang agak aneh dari jam ini adalah biasanya jam akan berubah hari dan tanggalnya di antara jam 9 sampai jam 3, tapi ini aneh karena dia berubahnya di jam 6. Jadi ketika kita masuk jam 6 baru deh tuh hari dan tanggalnya berubah. Agak aneh sih ini jam. Beberapa orang bakalan bilang ini ukuran kecil ya, ini kisaran penggaris gua bawa. Ukuran dari jam Champion ini adalah hampir 30 mm. Kalau untuk tulak-tulaknya juga sama 30. Beberapa orang bakalan nggak begitu suka pakai jam kecil seperti ini, tapi kalau gue nggak ada masalah, yang penting jadul, yang penting jamnya tetap jadul, jadi gue tetap akan pakai. Kemudian berikutnya nih ada jam Ricoh ya. Ini jam Ricoh ini terlihat jadul, lebih tepatnya lagi ini terlihat ya sangat aging ya, sangat tua ya. Sebenarnya nggak tua banget ini jam, tapi ini udah jelas hasil restorasi. Ini hasil restorasi seperti yang bisa kelihatan dari dialnya. Dial tuh dalamnya sini itu udah terlihat kemungkinan besar pernah diwarnain ulang. Tapi ya walaupun bentuknya seperti ini, jam ini masih akurat, masih bagus, masih lumayan lah. Satu hari mungkin perbedaannya hanya 1 menitan lah dari jam quartz. Itu masih bagus banget. Karena apa? Karena jam ini otomatis dan otomatis jadul. Jadi kalau misalkan missnya cuma 1-2 menit itu masih bagus banget. Untuk ukurannya ini lumayan gede,
ini 35 lah kurang lebih. 35 dengan 40 ya berarti ya, dengan 40 mili. Ini cukup gede buat di tangan dan cukup bagus sebenarnya buat harian. Karena apa? Karena jam ini jadul ya. Jadi kalau jadul gue pasti pakai deh. Tetap mau gimana pun kondisinya, yang penting kacanya masih bisa terlihat, gue pasti bakalan tetap pakai jamnya. Ini kadang gue pakai buat harian. Kemudian buat ganti date-nya juga normal. Bedanya ini ada tombol lagi di sini, ini untuk ganti, kalau nggak salah ini buat ganti tanggal deh. Jam ini lumayan di tangan, enak buat dipakai. Tapi memang tampilannya tidak untuk semua orang ya, karena terlihat sudah kusam dan sudah kelihatan banget dipakai untuk perang harian ya. Gitu. Tapi kacanya masih sangat bisa untuk dilihat dan masih jernih. Yang penting jadul, gue pasti bakal pakai. Terus ada lagi, ricoh lagi. Yang ini semi mirip UFO, mirip UFO. Strap aslinya udah rusak, jadi diganti ke Seiko. Kaca juga bening. Ini kalau dilihat kondisinya sih dan lihat modelnya, ini kayak tahun 70-an sih ini. Ini otomatis, harus digoyang juga, harus digerakkan supaya untuk mengisi dayanya. Kemudian buat ganti date-nya juga sama dengan menarik ini. Nah, dan ini ada tombol lagi, ini juga untuk mengganti ini hari atau tanggal, lupa. Kalau untuk ukurannya, Ricoh ini 35, kemudian lek tulaknya 38 lah. Nah, kemudian untuk belakangnya, mungkin ini serinya ini. Nah, nggak kegedean juga, ini pas, tidak kecilan juga, ini pas banget, enak buat di tangan. Ada jam Ricoh lagi, again another Ricoh. Ini masih mulus, ini lebih mulus lagi dari yang tadi, dari yang terakhir. Ini lebih mulus lagi, kacanya juga bagus ya, kebagi 3 kacanya, jadi kayak style diamond gitu. Ini bagus banget. Ketika gue baru megang dan gue baru dapet, gue langsung wah cocok banget ini buat harian ini. Jam ini otomatis, berarti harus digoyang untuk mengisi dayanya. Nah, di baru jalan gitu. Normal. Cara buat gantinya, ganti date-nya tinggal seperti biasa lakukan ini. Dan ini ada tombolnya untuk mengganti, kita coba. Dan ini tombol yang di atas ini buat mengganti buat mengganti tanggal. Kalau dipencet berubah tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 gitu. Antara tahun 70-80-an lah jam ini. Kondisinya masih sangat layak buat dipakai harian. Tapi pasti harus hati-hati pakai jam ini ya, karena masih mulus, jadi sayang banget kalau kegores-gores. Dan ini masih aslinya juga bagian strapnya, karena masih ada bacaan ricohnya lagi, masih ada bacaan ricohnya ya. Dan ini ada serinya, mungkin sekali lagi gue tidak pernah mencoba untuk menggoogling serinya. Nah, gimana kalau misalkan di tangan seperti apa bentuknya? Kita coba. Gue coba dulu. Kita lihat kayak apa. Masih bagus banget. Gue suka macam-macam ini. Nice. Bagus. Gue suka banget. Ini cocok banget buat harian, apalagi buat kondangan kali ini cocok banget. Bagus banget.
Terus jangan takut buat pakai jam jadul terus dikira udah kayak bapak-bapak. Enggak lah, it's so yesterday gitu. Hal-hal kayak gitu tuh it's so yesterday. Kalau lu suka hal-hal jadul ya pakai aja gitu, nggak perlu peduli kalau misalkan orang bilang lu kayak bapak-bapak. Nah, nggak usah peduli hal-hal kayak gitu, oke? Lu pakai aja apa yang lu suka, karena itu akan memperlihatkan karakter lu, men. Nah, kemudian jam yang terakhir mau dibahas kali ini adalah ini dia, Citizen UFO. Ini jam langka, susah buat nyari informasinya, susah, benar-benar susah. Tapi kalau dibilang ini jam modifikasi, enggak ya, gue nggak yakin ya, karena ini kelihatan autentik ya, ini kelihatan halus beneran, ini kelihatan autentik, ini bener-bener. Nah, rantainya juga ini masih asli, masih original rantainya, bener-bener masih original, Citizen. Ada bacaan Citizennya ya. Nih bagian belakangnya nih, BL6501. Itu seharusnya seri untuk model ini. Jadi serinya tuh ini, model ini. Kalau yang bawah ini juga termasuk sebenarnya sih, 610151 ini. Susah banget buat nyari atau buat nyari info tentang jam ini, susah banget. Ini bakalan langka banget untuk ditemuin. Selain langka, jam ini bentuknya aneh, bulat doang, cuman bulat doang, bener-bener bulat. Bulatnya juga kalau dilihat gak simetris ya, agak gepeng. Bulatnya tuh agak gepeng, dan crownnya juga masih asli. Di crownnya tuh ada bacaan CTZ, yaitu yang artinya Citizen. Cara membuat ganti tanggal dan harinya normal dengan cara menarik ini satu kali dan di adjust secara normal. Jam ini otomatis, ini jamnya lagi mati ya, berarti powernya habis. Gimana cara buat menggerakkannya? Ya, jam otomatis berarti harus kita goyang. Kita goyang ya. Kita lihat dia langsung jalan. Dan yang lebih penting lagi, jam ini power reserve-nya masih kuat, kisaran hampir 2 hari lah, hampir 48 jam lah. Kalau 24 jam pasti lebih, karena gue udah sering coba. Kemudian kalau misalkan di tangan seperti apa ketika dipakai, udah pasti ya, jadi ketika dipakai itu bakalan bikin orang nengok, itu jam apaan sih yang dipakai, bulat doang masa. Kita coba, udah pasang satu, ada pengamannya lagi. Nah, bulat begitu aja, bulatnya nggak proporsional lagi dan tidak simetris, tapi bagus. Karena apa? Karena langka ini jam. Buat harian, kalau dipakai buat harian gimana? Bagus, sudah pasti bagus. Cuman permasalahannya hati-hati kegaret ya, hati-hati baret nih, karena ini semuanya stainless steel, ini mengundang baret banget. Nah, jadi terima kasih udah datang untuk menyimak video ini, edisi jam-jam jadul tahun 70-80-an. Dan sebenarnya masih ada lagi, dan yang bakal gue perlihatkan untuk video-video berikutnya. Contohnya apa? Contohnya ini, si Citizen Junior ini yang gue pakai, Timex jadul juga. Kapan-kapan akan gue bahas jam-jam ini di pertemuan berikutnya dan di video lainnya. Sekali lagi terima kasih udah datang. Semoga kalian tetap sehat-sehat terus di zaman pandemi ini. Dan jangan lupa kalau misalkan emang kalian suka, beri support dengan memberikan like atau subscribe. Itu sudah pasti akan sangat-sangat mendukung saya dan membantu saya untuk lebih semangat lagi membuat video. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jadul pokoknya ya.